Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwa a'azzakumullah. Walhamdulillah bi ni'matih wa bi'auni. Setelah hampir 2 bulan ya kita libur, tidak terasa Ramadan, Syawal. Ini sudah masuk Dzulqa'dah atau belum? Besok kan ya. Berarti malam ini malam tanggal 1-nya. Berarti sekarang kalau menurut ilmu bahasa Arab sudah masuk ya tanggal 1 Dzulqa'dah. Nah, makanya nanti bulan depan Ana pengen bahas sekilas tentang bab haji dan Idul Adha di pertemuan kita bulan depan itu fikih Idul Adha. Kalau memungkinkan juga haji, karena kita mendekati amal-amal di bulan itu, terutama sekarang ini orang sudah bulan-bulan haji itu kan mulai Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Intinya di Dzulhijjah, sehingga mereka datang boleh mulai Syawal ataupun Dzulqa'dah sekarang ini, dan hari-hari ini sudah mulai ya dari negeri-negeri ini berangkat sampai startnya ini nanti ketika tanggal 8 Dzulhijjah, ketika mereka menuju ke Mina sampai tanggal 13 Dzulhijjah maksimal. Nah, kita kembali ke kitab kita yang kita bahas. Apa judulnya dulu? Nah, Syarah Qawaid Al-Arba'iyah, yaitu yang ditulis kitab intinya itu oleh Syekh siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun syarah itu yang menjelaskan, yang merinci itu adalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Nah, kita terakhir memasuki tentang ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sekarang kita memasuki bagian qala Syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fi kitabih fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha wa ahbatal amal wa sara sahibuhu minal khalidina fin nar arafta anna ahamma ma alaik ma'rifah dhalik la'alla Allah ay yukhlisaka min hadhihi syabakah wa yassirku billahi alladhi qala Allahu fih inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa dhalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah taala fi kitabih. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jika engkau mengetahui bahwasanya syirik, ketika syirik itu idza khalatul ibadata, jadi mencampuri ibadah ataupun terkontaminasi ibadah itu dengan syirik, maka rusak. Telah kita jelaskan, ada yang syirik kecil dan syirik besar. Tingkat kerusakannya bagian, kalau syirik kecil bagian tertentu, apakah di awal, di tengah, di akhir ibadah. Adapun syirik besar itu semuanya. Ketika dia ya murni karena selain Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, syirik besar, maka misalkan dia beribadah sujud kepada kuburan, sujud kepada keris, kepada patung, kepada pohon, ya sudah. Apakah dia haji setiap tahun, umrah setiap bulan, apakah dia zakat setiap tahun, sedekah setiap hari, puasa Nabi Daud sehari puasa sehari tidak, sholat 5 waktu di masjid, namun dia syirik besar, maka ahbatu al amal, maka sirna amal itu. Bahkan ditegaskan oleh beliau wasara sahibuhu minal khalidina finnar. Fulan, orang tersebut yang melakukan yang kita sebut tadi, maka kekal selama-lamanya di api neraka. Makanya terkadang sebagian kaum muslimin mungkin karena dia kuliah S2, S3 di luar negeri,
mindset dia hancur, pola pikir dia keblinger. Ada yang mengatakan waktu itu ana lihat, yaitu dia mengatakan siapa pencipta lampu ini? Thomas Alva Edison. Masa kata dia, Thomas Alva Edison yang begitu jasanya besar, sampai cahaya ini lampu di mana-mana, sampai menerangi di Mekah, di Ka'bah maksudnya, di Masjidil Haram. Maksudnya kan ada amal soleh bagi dia. Masa Allah Ta'ala akan menjadikan dia ahlun nar? Nah ini pola pikir yang keblinger di sini. Kenapa? Kita jelaskan dulu. Ada sifat-sifat seperti ini, wasara sahibu minal khalidina finnar, atau ayat-ayat ya, misalkan innal musyrikina fi nari khalidina fiha abada, misal seperti itu. Orang-orang musyrik itu selamanya di neraka. Ini adalah ancaman yang sifatnya umum. Dia tidak mentakyin, dia tidak mentunjuk hidung, menyebut nama. Ini orang musyrik, orang kafir yang masuk dalam kategori kafir, memang kafir dan mati dalam keadaan kafir ya masuk. Lah Thomas Edison ya tadi ya, itu kita nggak tahu akhir hayatnya apakah dia bersyahadat, walaupun dohirnya dia non muslim, dohirnya dia kafir. Bagi kita nggak tahu. Boleh jadi misalkan ketika dia sakit kemudian mengucapkan itu dan tidak terdengar oleh orang lain, ya bisa masuk surga. Makanya di sini tidak takyin, tidak kemudian muslim mengatakan langsung orang ini kekal selama-lamanya. Kalau memang terbukti dia mati dalam keadaan kafir, tidak ada tobat, tidak ada sama sekali, ya kekal selama-lamanya. Beda ketika dalam Al-Quran menyebut Abu Lahab misalkan, ya, tabbat yada abi lahabi wa tab, maka beda. Walaupun paman Rasul ditakyin langsung oleh Al-Quran, yaitu ditunjuk nama, disebut nama, maka ya kekal selama-lamanya di neraka. Maka di sini jangan kita kontaminasi dengan pola pikir orang-orang yang nyeleneh dari barat maupun dari timur yang mengedepankan toleransi kemudian melanggar batas-batas toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jangan kemudian terlalu bertoleransi ketika jelas-jelas kafir, kita ragu untuk menyatakan dia kekal selama-lamanya di neraka. Maka di sini ayolah wazakumullah tentang khalidina fiha finnar. Kemudian, dan yang paling penting yang kamu ketahui adalah mengetahui itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memurnikan kamu di dalam ibadah yang murni ini, jauh dari hal-hal yang jelek ini, yaitu syirik, wa hiya syirku billah alladzi qala Allahu fi, yaitu yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ana ulang sedikit fawaid dalam masalah ini. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, namun Allah mengampuni dosa di bawahnya. Nah ini perlu dibahas sedikit. Yang pertama, para ulama menyebutkan syirik. Nah ini adalah umum, syirik besar maupun kecil. Ada yang berpendapat seperti itu. Maka kita perlu hati-hati, walaupun syirik kecil, riya, sum'ah, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dipandang, dilulukan orang. Ini khawatir, walaupun sebagian ulama syirik kecil nggak masuk di ini. Ini di bawah syirik ini adalah syirik besar, kayak menyembah berhala, menyembah patung, menyembah salib, menyembah Nyi Roro Kidul ya, menyembah apa lagi? Apapun itu tauhid ya, syayatin ataupun makhluk-makhluk yang ada, ini masuk di sini. Maka di sini maksudnya adalah ketika dia mati dalam kesyirikan besar ini, dia mati dalam keadaan itu tidak bertobat di masa hidupnya, maka dia kekal selama-lamanya di neraka.
Dan Allah mengampuni dosa di bawahnya. Apa itu? Misalkan seorang muslim, dia muslim tapi pezina. Dia seorang muslim namun peminum khamr. Dia seorang muslim namun pemakan riba. Dia seorang muslim namun membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. Dia seorang muslim namun dia pencuri, dia perampok, dia penipu. Lah ini dosa di bawah syirik. Kenapa kok dikatakan diampuni? Di sini ada dua kemungkinan ketika seseorang mati padahal dia perampok, dia mencuri. Matinya dalam merampok, mencuri, bahkan berzina. Ini semua dosa besar, bukan kita meremehkan. Sehingga jangan mengatakan ini loh salafi misalnya. Mengatakan tidak apa-apa itu zina, bukan itu maksudnya. Itu loh salafi atau ahlussunnah ini mengatakan bahwasanya tidak mengapa seseorang meminum khamr, memakan obat-obatan narkoba misalkan, apakah itu sabu ataukah itu menghisap ganja. Siapa yang bilang seperti itu? Ini dosa besar. Namun kita kembali kepada dalil. Undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud ini adalah Al-Qur'an. Ini adalah Al-Qur'an mengalahkan undang-undang yang ada di seluruh dunia. Ini maksudnya adalah ada dosa-dosa yang di bawah ini yang kami sebutkan tadi, apakah membunuh, berzina dan selain itu, ini di bawah syirik. Ini dalam dua kemungkinan yang kemarin terakhir kita jelaskan. Yang pertama, boleh jadi orang itu akan diadab karena dosa-dosa tadi. Jadi nggak ringan, neraka Allah Ta'ala nggak ringan. Maka ini karena apa? Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdosa, dia salah. Orang di dunia aja ketika mencuri 10 juta, 20 juta ya dipenjara ketika terbukti di dalam sidang. Nah ini parah menurut syariat, dosa besar. Namun maksudnya dia tidak kekal, nanti akan ada masa dia dikeluarkan dari api neraka. Yang kedua, karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang seperti ini dibawa kehendak Allah Ta'ala. Apakah dia diadab, yang pertama tadi ancaman ya, ataupun diampuni. Loh kok diampuni, kok bisa? Ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat Allah Ta'ala. Boleh jadi karena amal dia tertentu, ucapan dia tertentu, jasa dia terhadap orang atau terhadap Islam dalam keadaan tertentu, maka bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang-orang yang mengikuti perang Badar itu dalam ayat yang kurang lebih maknanya adalah lakukan sesukamu, Allah akan mengampuni kamu. Sehingga konteksnya, kalau seandainya ada sahabat yang mengikuti perang Badar, namun dia suka berzina, dia suka meminum khamr, karena ayat itu dia diampuni. Namun subhanallah, para sahabat tidak melakukan itu. Mereka jauh dari hal itu. Namun kita kembali kepada maksud dan ayat itu. Sehingga inilah kemungkinan dua kemungkinan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yaitu dosa-dosa di bawah syirik. Kemudian ayolah wazakumullah, dosa yang sama dengan syirik apa? Kemarin telah lalu kita menjelaskan kekufuran, kemunafikan di pertemuan yang telah lalu. Nah, kita memasuki asyarhu qala syarih hafizahullah taala, yaitu Syekh Shalal Fauzan. Yang dimaksud adalah madama annaka arafta at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah, yajibu an ta'rifa ma huwa syirku, li'anna alladhi la ya'rifu syai'a yaqa'u fih. Ini luar biasa. Selamanya ketika engkau mengetahui tentang tauhid, ya, intinya tauhid itu apa sih? Tauhid itu definisinya adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ini tauhid terpenting, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Artinya banyak orang-orang yang beribadah namun dia bercabang di dalam peribadatannya. Dia beribadah kepada Allah namun dia beribadah kepada selain Allah. Ya, inilah syirik itu seperti itu. Dia kok masih bersandar kepada jimat-jimat yang ada, yang menempel di rumah-rumah dia, supaya barokah, supaya tokonya laris, supaya keluarganya harmonis. Dia bersandarkan kepada jimat-jimat ini.
dia masih datang kepada dukun, maka ini dia bersandar kepada dukun-dukun ini. Dia bahkan meminta rizki loh ini, meminta rizki kepada mayat-mayat, kepada kuburan-kuburan yang ada. Luar biasa. Kemudian selain kita mengetahui pengesaan Allah Subhanahu wa taala, yajibu an ta'rifa ma huwa syirku, maka wajib kita mengetahui syirik. Karena seseorang yang tidak mengetahui sesuatu dikhawatirkan dia terjatuh di dalam sesuatu tersebut. Kita nggak tahu, ternyata datang ke orang yang disebut orang pintar, kalau orang sini ya. Ada yang nyebut ini orang pintar putih, ini orang pintar hitam. Maksudnya hitam itu dukun yang pakai mantra-mantra seperti itu. Kalau yang pintar putih yang masih ada religiusnya, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada dzikir, namun ternyata diserubungi oleh mantra-mantra yang menipu manusia. Apalagi ketika mereka meyakini mengetahui yang gaib, yang ghaib, maka yakinlah bahwasanya dia pasti bagian dari tauhid. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mengetahui yang ghaib, yang gaib. Beliau tahu karena diberitahu Allah Subhanahu Wa Taala yang akan datang melalui malaikat Jibril atau yang lainnya. Kemudian ayolah wazakumullah, fala budda annaka ta'rifu anwa asyirki min ajli an tatajannabaha, maka wajib bagimu mengetahui tentang jenis-jenis syirik. Tujuannya apa? Supaya kita jauh dari itu. Sehingga syirik itu ternyata bercabang banyak. Li'anna Allah haddara minasyirki wa qala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mentahdir, memperingatkan kita dari bahaya syirik dari ayat yang kita sebut tadi. Fahada syirku alladhi hada khataruh wa huwa annahu yahrimu minal jannah. Inilah bahaya syirik yang mana bisa mengharumkan seseorang dari surga karena syirik. Sehingga ayyuhal ikhwa azakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu di masjid ini, modal kita bertemu Allah Ta'ala itu adalah tauhid. Tauhid dalam pengesaan Allah di dalam ibadah, dan kita jauh dari syirik. Tidak cukup saja mengatakan saya punya ilmu tauhid, saya bertauhid tapi nggak punya ilmu tentang syirik, kemudian ternyata dia jatuh terhadap syirik sehingga tauhidnya rusak. Disebutkan di dalam ayat innahu may yusyriku billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Di sini wa yahrimu minal maghfirah, dan juga innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sehingga intinya seseorang yang syirik, satu, diharamkan dari ayat ini dari surga. Yang kedua, bahwasanya innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, bahwasanya dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idan hada khatarun adimun, bahwasanya syirik ini adalah problem yang sangat besar, bahaya yang sangat besar. Yajibu alaika an ta'rifahu qabla ayyi khatarin, maka wajib ya kita mengetahui dari bahaya yang ada semuanya. Bahaya penyakit, penting penyakit diketahui supaya kita tidak terkena penyakit itu. Namun lebih penting kita mengetahui syirik. Bahaya misalkan ada kemungkinan bencana, info-info dari pemerintah, penting kita mengetahui itu, bisa rusak rumah kita, kita bisa mati dan yang lainnya, keluarga kita. Namun lebih penting kita mengetahui syirik karena bahayanya dahsyat tersebut. Lianna syirka dhallat fihi afhamun wa uqulun. Dikarenakan syirik ini bisa menyesatkan pola fikir seseorang, menyesatkan pemahaman seseorang. Karena apa? Syirik ini luar biasa. Lina'rifa ma huwa syirku minal kitab was sunnah,
agar kita mengenal, mengetahui apa sih syirik itu dari apa? Al-Qur'an. Dari apa? As-Sunnah. Makanya di sini para ulama mengumpulkan adillah, dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Allahumma haddara min syai'in illa wa bayyanuh. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu memperingatkan sesuatu, pasti Allah taala itu menjelaskannya. Wa ma amara bi syai'in illa wa yubayyinuhu linnas. Begitu pula tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, pasti Allah menjelaskan kepada manusia. Apakah itu perintah, apakah itu larangan, pasti dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Fa huwa la yuharrima syirka wa yatrukahu mujmalan. Maka tidaklah Allah kemudian senantiasa mengharamkan syirik kemudian meninggalkan begitu saja bagi kita. Dilarang syirik, kita nggak dijelaskan. Kita disuruh nyari sendiri, berpikir sendiri, membuat pola sendiri untuk menentukan syirik atau tidak. Maka tidak seperti itu. Dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal bayyanahu fil Qur'anil 'azim wa bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnah. Bahkan Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Bahkan pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam al-hadis as-sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bayanan syafian, yaitu penjelasan yang sangat jelas, yang sangat gamblang. Fa idza aradna an na'rifa ma huwa syirku narji'u ilal kitabi was sunnah. Jika kita menginginkan mengenal, mengetahui apa sih itu syirik, maka kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hatta na'rifa syirkah, sampai kita mengetahui apa itu syirik. Wala narji'a ila qauli fulanin wa hada sayati. Dan janganlah kita hanya kembali kepada perkataan fulan. Loh, ini kan perkataan Syekh Shalih Al Fauzan. Loh, ini kan perkataan Syekh siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Naam, namun berdasarkan adillah, berdasarkan Al-Qur'an As-Sunnah, kemudian dijelaskan kepada kita, karena mereka adalah ulama di bidang ini. Yang dimaksud, janganlah kita kembali kepada perkataan fulan, alam, tokoh ini, tokoh itu, tokoh filsafat, tokoh katanya cendekiawan muslim, namun pendapatnya nyeleneh. Maka dicek bagaimana dasar pengucapan dia. Apa dasarnya? Apakah Al-Quran atau As-Sunnah, atau pemikiran dia sendiri, atau bahkan dia menukil pemikiran dari orang-orang kafir, filsafat dari orang-orang barat. Maka ini yang penting. Ketika dasarnya adalah As-Sunnah, dasarnya adalah Al-Quran ataupun As-Sunnah, selesai. Maka di sini ada pijakan yang kuat, yang kokoh. Nah, kemudian sekarang kita memasuki qawaidnya, 4 qaidahnya. Qala Syekh, Isya jam berapa ini? Selama ya. Qala Syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-qaidatul ula an ta'lama annal kufara alladhina qatalahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqil mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wad dalilu qauluhu ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allahu fakul afala tattaqun. Pertama, kul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Siapa, ketika orang kafir ditanya, ya, siapa sih memberikan rezeki kalian dari langit dan dari bumi?
siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan dari yang hidup menuju kematian, dan yang menghidupkan ya sesuatu dari kematian, yaitu mengeluarkan dari kematian menjadi sesuatu yang hidup. Yang hidup dijadikan mati, kemudian yang mati dihidupkan. Misalkan ya biji mati kemudian menjadi tanaman, menjadi hidup. Manusia, hewan yang hidup kemudian dijadikan mayat, menjadi mati. Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengurus alam semesta ini? Kenapa ikan-ikan bisa makan? Kenapa ada angin? Kenapa ada hujan, ada awan? Begitu pula ada bencana. Siapa yang mengatur ini semua? Apa berjalan sendiri? Apakah ini alam bergerak sendiri? Sebagaimana teori-teori tertentu yang mengatakan seperti itu. Maka ini orang kafir yang menjawab. Orang kafir di zaman Rasul, fayaqulunallah, mereka itu meyakini tentang semua yang memberikan rezeki, yang mematikan dan yang menghidupkan, yang mengatur alam semesta, semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ditanya, kenapa kalian kok tidak bertakwa? Ini penjelasannya. Al-qaidatul ula an ta'rifa anna al-kuffar alladhi qatalahumur rasul sallallahu alaihi wasallam qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu mukirrina bi tauhidir rububiyah. Jadi mereka ini mengakui tentang tauhid rububiyah Allah Ta'ala. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki. Wa ma'adalik iqraruhum bi tauhidir rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Namun ikrar mereka, pengakuan mereka tentang hanya tauhid rububiyah ini ternyata tidak teranggap mereka ini Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, dan tidak diharamkan kaum muslimin untuk menjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Artinya kaum muslimin boleh memerangi mereka, boleh mengambil ghanimah dari hasil perang yang ada, menunjukkan mereka tetap kafir padahal meyakini tauhid rububiyah tadi. Maka poinnya di sini, fadalla ala anna tauhida laisa huwa iqraru birrububiyah faqat. Maka ini menunjukkan bahwasannya tauhid itu tidak akan sempurna hanya seseorang meyakini, mengakui, berikrar tauhid rububiyah saja. Sebelum melanjutkan, difahami ya, tauhid rububiyah itu apa? Paham ya? Ada yang nggak paham? Coba apa tauhid rububiyah? Sebelah kiri, sebelah kiri. Nggak apa-apa. Supaya nanti konsen ternyata di rumah, oh bukan tauhid rububiyah. Kok dari tadi ini muter pembahasan tauhid rububiyah. Ayo Fadl. Yang gampang aja. Allah yaitu Allah diesakan dalam menciptakan, di dalam mematikan, kemudian menghidupkan, kemudian memberikan rezeki bagi kita, mengatur alam semesta. Ini diakui enggak oleh orang-orang kafir waktu itu zaman Rasul? Diakui. Mereka mengakui ini, meyakini ini. Dan ini siapa yang mengatakan? Misalkan ada penganalisis, orang yang menganalisis, orang yang melakukan analisa, gak mungkin orang-orang kafir menyatakan itu. Ini Allah Ta'ala yang menyatakan di dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan. Nah, Islam seperti apa kalau nggak yakin sama Al-Quran? Ya, karena dalam Al-Quran ini tidak dikedepankan logika seperti Ahlul Kalam, namun dikedepankan qalbu kita, iman kita di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Makanya di dalam ilmu filsafat, filsafat itu ada dua. Filsafat yang sampai kafir, ya, keyakinan yang tidak percaya dengan Allah Ta'ala,
begitu pula keyakinan-keyakinan yang hanya kepada bukti otentik, mereka meyakini seperti itu. Ini adalah ahli filsafat yang apa namanya, yang sampai kafir. Yang kedua, filsafat itu nggak sampai kafir. Ada ahli filsafat yang hanya membahas pendidikan. Kalau antum kembali kepada teori-teori pendidikan, ya, apakah itu teori positivisme, teori behavior, teori-teori yang ada kalau bahasa Arabnya juga ta'awuni, yaitu teori-teori jigsaw. Banyak teori-teori pendidikan itu kembali kepada ahli filsafat. Namun pembahasannya nggak sampai kufur. Dia hanya membahas tentang teori, bagaimana teori pendidikan ini seperti ini, behavior seperti ini, kemudian positivisme seperti ini, ya. Kemudian pula teori-teori pendidikan yang lain masih banyak, termasuk ta'awuni dalam bahasa Arab, ya. Itu bagaimana seperti sistem jigsaw. Itu hanya teori pendidikan, nggak masalah seperti itu. Namun jeleknya memang subhanallah kalau di kuliah sekarang di S1, S2 dan S3, tokoh-tokoh ini tampil. Tokoh-tokoh ini tampil, akhirnya kita takdim gitu kalau dia bahas. Dan di sisi lain kadang mereka pola pikirnya juga kufur, tapi di sisi lain tidak membahas dalam pendidikan ini kalau kita pelajari. Sampai di dalam tokoh komunis ada tokoh kemarin yang anak temukan ini, anak juga baru tahu, namanya Roger Garaudi di Eropa. Dia adalah tokoh komunis, ya, yang mana dia ini meyakini tentang bagaimana komunis itu kan luar biasa bagi dia. Karena apa? Di sini pemerataan terhadap sesama manusia. Kalau makan ya makan semua, penghasilan rata. Mereka kagum di situ. Namun setelah dia mengenal Islam, dia akhirnya mempelajari semua agama. Akhirnya dia terjatuhlah di dalam atau jatuh cintanya pada Islam, gara-gara di Islam kok bisa menghubungkan antara hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Di situ ada zakat. Ya, zakat berarti apa? Berhubungan dengan sosial. Maka begitu pula di sini adanya kolaborasi antara ibadah yang menghubungkan seorang hamba hanya dengan Allah Ta'ala dan seorang hamba dengan sesama manusia. Ini sudah tercakup semua sampai dia masuk Islam. Ini di Eropa. Bisa antum cek ya nanti, namanya Roger Garaudi, di Inggris atau di mana saya lupa. Maka inilah hidayah. Kita kembali kepada tadi ya, karena anak ngasih soal tentang rububiyah supaya kita semua memang mengerti. Di sini wa tauhidur rububiyah iqrar bi anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumayyit al-mudabbir, yaitu seseorang meyakini, berikrar tentang tauhid pengesaan Allah, bahwasanya dialah Allah al-khaliq yang maha pencipta, ar-raziq, ya, yaitu yang memberikan rizki. Rizki ini sifatnya umum ya ikhwah. Kadang orang memberikan rizki itu, bayangan rizki itu hanya uang aja, mal aja, harta aja. Rizki itu rizki ya. Rezeki kalau bahasa Indonesia ini umum ya. Rezeki itu boleh jadi ya, kita mendapatkan ilmu, ini rezeki, ilmu agama ataupun ilmu umum. Karena itu kita punya skill tertentu, talenta tertentu. Yang kedua, mendapatkan istri yang solihah. Kalau suami atau istri mendapatkan suami yang soleh, ini rezeki. Karena berapa banyak orang mendapatkan istri yang tidak soleh atau solihah sehingga dia cepat tua. Ini kata Islam, kata Rasul. Ada kala dan kata para ulama, orang bisa menjadi cepat tua karena pasangannya nggak tepat. Ya, baru masuk rumah disuguhi cemberut misalkan, ya, atau udah capek kerja misalkan,
Atau misalkan kebalikannya, ini istri sudah Masya Allah kerja di dapur, mengurus anak, menyetrika, mencuci baju, menyetrika, udah capek, suami datang kayak pendekar yang kalap ya, maksud anak ngomongnya gak enak, senyumnya gak ada, kasar, selalu menyalahkan, kemudian apalagi selalu istri dikritik, pokoknya nggak ada benernya, ya nggak nyaman istrinya kan. Ini semua rizki. Ketika kita dapat rezeki pasangan yang baik, makanya banyak berdoa gitu. Ya, alhamdulillah nikmat sudah. Ada kalanya anak, kadang anak istrinya sudah Masya Allah soleha, suaminya soleh, ujiannya di anak. Anaknya ganyang, kalau bahasa Jawa di sini orang Jawa sini bilang ganyang. Ganyang itu anak ini ada aja membuat problem yang membuat pikiran orang tuanya, baik pikirannya forsir, dananya pun keluar ya, dan ini bisa sakit orang tua. Ini luar biasa. Padahal waladun soleh yad'ulah, ini yang didambakan oleh semua orang tua. Seorang anak yang selalu senantiasa mendoakan kedua orang tua, terutama ini ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, maka ini doa ini sampai kepada kedua orang tua. Ini investasi besar, dan ini tidak akan terjadi ya kalau kita tasahulan, kita bermudah-mudahan di dalam mendidik anak. Kita nggak boleh ya, kita harus bagaimana memberikan porsi waktu kita, baik ayah, ibu, terutama ibu biasanya luar biasa, maka memberikan porsi di sini, membersihkan perhatian di sini. Bagaimana perkembangan anak dia. Makanya di sini ketika ya, kalau anak antum mondok atau sekolah, jangan seakan-akan sekolah atau pondok itu yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak antum. Paling bertanggung jawab ya orang tua. Paling bertanggung jawab orang tua. Kenapa kok disekolahkan? Kenapa kok ditaruh pondok? Ya karena orang tua yakin tidak mampu mendidik mereka, misalkan masalah agama ya, sebagaimana yang ada di pondok. Kalau mampu, kenapa kok disekolahkan di tempat lain? Ya karena orang tua ternyata kerja, yang ibunya begini, atau mungkin kemampuan agamanya memang tidak sampai di situ, maka tidak mampu intinya. Maka di sini disekolahkan di pondok atau yang lainnya. Maka ketika pondok tersebut ada kekurangan, ada salahnya, jangan seakan-akan orang tua ini kayak seperti seorang manajer atau direktur kepada pegawainya, guru-guru ataupun mudirnya atau sekolahnya itu dikambing hitamkan, disalahkan ya. Nah, manusia, atau bahkan sebenarnya nggak salah, kebijaksanaan ini tidak menyenangkan bagi kita dari sekolah tersebut atau dari pondok tersebut. Kita nggak terima ya. Marah kita, nulis di status, tidak terkontrol, ngomong ke sana dan sini, ngomong ke semua orang. Maka ini wajib ya kita kembali kepada masalah. Inilah arizku ya, rizik. Kemudian tadi bahwasannya tentang definisinya, Allah Maha Pencipta, beri rizki, menghidupkan dan mematikan, dan al-mudabbir. Au bi ibarati akhsar, atau dengan ucapan yang lebih ringkas, tauhidur rububiyah. Apa sih tauhidur rububiyah? Huwa ifradullahi ta'ala bi af'alih subhanahu wa ta'ala. Ini paling definisi ringkas. Apa sih tauhid rububiyah? Itu adalah pengesaan kepada Allah Ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ini berbentuk perbuatan. Allah menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Ini kan perbuatan. Sehingga ini adalah definisi ringkasnya apa? Pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perbuatannya, ya, yaitu dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk Isya. Naam, karena sudah masuk Isya, tandai aja. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
naktafi bihadzal qadar. Insyaallah sanastamir fi sahril qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.